Teman-teman sekalian, saya berada 3 hari di Danau Toba, ya pas ada libur Gongsi Pecai, dan sekaligus saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek kepada teman-teman yang merayakannya. Semoga tahun ini membawa tahun bahagia buat kita, sejahtera, tambah sukacita, dan cepat COVID-19 berlalu, dan kita semua tambah kompak, tidak saling salah menyalahkan, tapi marilah kita bersatu di negara kesatuan Republik Indonesia yang majemuk ini. Saya selama 3 hari di sini mengunjungi 15 tempat proyek-proyek pemerintah yang diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk dibangun dari setahun setengah yang lalu. Nah, dari apa yang saya tinjau misalnya di Research Center Food Estate yang ada di Humbang Hasudutan, Polung di Sumatera Utara, itu progresnya berjalan cukup bagus. Ada 215 hektar yang sudah ditanamin, dari tahap pertama 1.000 hektar, yang tanahnya juga sudah dibagi-bagi kepada masyarakat. Sedang berproses, yang 215 hektar sudah selesai, yang sisanya 785 itu sedang berjalan. Di samping itu, sekarang kita sedang menyiapkan 2.000 hektar berikutnya untuk di land clearing, dan kita harapkan selesai juga dalam bulan 6 ini, sehingga penanaman bisa dimulai juga dalam tahun ini. Jadi target kita tahun ini paling tidak 3.000 hektar, dari terus terang kami berencana kalau bisa 5.000 hektar, dan tidak mudah karena prosesnya ini juga ternyata tidak sederhana yang saya bayangkan. Jadi semua kementerian terintegrasi melakukan pekerjaan ini. Nah, di samping itu tadi adalah research center untuk tadi bibit-bibit unggul, untuk tadi apakah kentang, bawang putih, bawang atau kopi atau apa saja. Itu juga ada di sana. Tisu culture-nya sedang dibuat mereka. Dan juga tadi untuk herbal. Tadi herbal yang bisa untuk macam-macam obat dengan berbasiskan big data. Itu juga berproses, ada tanahnya 500 hektar, yang sekarang mungkin 50 hektar sudah dibebaskan, sudah clean karena itu tanah-tanah negara. Dan 15 hektarnya akan dimulai nanti pusat perkantorannya, pusat research-nya, dan tempat tisu culture-nya, dan kemudian nanti tempat lahan percobaannya kira-kira ada 300 hektar. Dan itu memanfaatkan lahan yang sudah terbuka. Sedangkan lahan-lahan yang masih tertutup dengan hutan, itu kita pelihara. Karena ternyata dulu konsesi yang diberikan kepada 2 perusahaan besar itu, mereka juga motong pohon. Nah, itu yang kita tidak mau. Sehingga hutan itu banyak yang hilang. Karena saya lihat dari helikopter sendiri, saya baru paham sekarang. Jadi tidak boleh kita motong hutan. Kita adalah membersihkan lahan-lahan yang sudah ditumbuh semak-semak tadi. Kemudian saya juga pergi ke dermaga Persea, diperbaiki dan dibikin betul-betul jadi sangat bagus, didesain oleh arsitektur terkenal kita Yori Antar, dan ini juga dikerjasama dengan PUPR, dan sekarang sudah mungkin 80%. Kemudian SMA K 3 Balige, khusus untuk pariwisata, karena Toba dibikin pariwisata, itu dibangun dan sudah selesai. Dan sekarang tinggal harapkan kuliah pertama akan bisa dilakukan pada bulan Juni ini. Dermaga Balige juga sudah dibangun dan juga posisinya sama dengan seperti dermaga di Persea, dan juga sekaligus ada 25 toilet. Saya ulangi, 25 toilet yang dibangun di spot-spot turis di Toba ini. Dan ini CSR dari beberapa perusahaan. Dan sekarang kita kontrakkan kepada namanya Mr. Lu. Mr. Lu ini yang punya organisasi secara internasional ngurus WC. Jadi Bapak Ibu sekalian, WC itu penting karena di tempat-tempat spot turis, kalau tidak ada WC, tidak ada air, tidak ada gunanya. Nah, airnya kita ambil, kita bikin sumur, kita tarik ke atas, itu berjalan. Sehingga kita berharap 25 toilet ini harus bersamaan selesainya nanti dengan semua tadi dari mulai dermaga Persea, Balige, dan seterusnya ini. Kemudian juga pantai bebas Parapat juga kita rapikan, dan itu desainnya sedang dikerjakan. Ada persoalan tanah sedikit sana sini, itu sudah dibereskan. Kemudian juga kemarin saya pergi ke Dolok Siap
Sepiak, Sepiak yang dulu Raja Belanda pergi datang meninjau, kebetulan saya mendampingi. Sekarang udah ada toilet di sana. Airnya ada dan dilola oleh tadi secara profesional, sehingga bayar Rp5.000 atau Rp2.000 tergantung tadi anunya mereka, apa yang dipakai. Nah, ini pun saya kira akan membuat nuansa bayan. Jadi kalau orang datang ke atas, kalau dia ada toilet di sana. Kemudian kita juga melihat pesanggerahan Soekarno yang di Parapat. Kemarin saya bertelepon dengan Menteri Pendidikan supaya semua tempat-tempat yang di heritage yang seperti ini itu di bawah Kementerian Pendidikan, sehingga semua terpusat, tidak seperti sekarang ada yang nanganin Pemda, ada yang nanganin tadi PUPR, ada yang nanganin pariwisata, ada yang nanganin juga pendidikan, semua buatlah terintegrasi di sini, sehingga sangat cantik karena saya melihat tadi Bung Karno rupanya menyiapkan tuh daerah rumah itu sangat bagus. Jadi tinggal nanti mungkin dirapikan lagi dan Menteri Pendidikan dia juga setuju. Kemudian saya melihat Pelabuhan Jibata dan juga Pelabuhan Ambarita sekarang semua dibangun. Itu sudah hampir selesai gedung, mungkin akhir tahun ini atau bulan 8, paling lambat bulan 9 semua sudah selesai. Dan sudah bisa dipakai dengan baik. Dengan arsitek juga yang saya katakan tadi, yang nuansa yang baik. Kemudian saya juga pergi ke Sialagan, ini satu spot turis di mana dulu di situ pengadilan, pemancingan dilakukan berapa ratus tahun yang lalu, dan Presiden waktu itu mengunjungi sana dan kebetulan saya ikut. Presiden minta supaya itu dikembalikan kepada aslinya, dan PUPR telah mengerjakannya dan kemarin sudah selesai mungkin 70%, dan kalau itu jadi saya kira akan sangat cantik sehingga turis-turis nanti datang ke sana itu bisa akan melihat sudut pandang dan ada toiletnya. Ya itu saya kira sangat penting untuk dilihat itu. Kemudian juga di Pelabuhan Simanindo juga saya lihat sana sudah hampir selesai juga, dan kemudian ke Tanah Ponggol. Tanah Ponggol adalah seperti kanal kecil yang jadi membuat Danau Toba itu bisa dikelilingi oleh kapal. Ada jembatan nanti lebih kurang hampir 250 meter panjangnya. Nah itu juga sudah hampir selesai, memang ada sedikit masalah tanah, nanti berapa masalah titik-titik yang kami selesaikan nanti hari Senin Selasa, saya akan rapatkan terpadu biar semua itu nanti selesai. Kemudian tadi hari ini tanggal 13 saya pergi ke tol Tebing Tinggi atau tol Dolok Merawan, itu sangat impress karena saya impress sekali karena dari Kuala Namu akan ditempuh 1,5 jam nanti sampai di Sibisa. Kalau tol ini semua selesai. Tol ini yang sampai ke Siantar akan selesai tahun ini. Jadi itu sudah tadi kelihatan semua rampung, udah 60-70%. Kemudian studi dari Siantar yang ke Parapat sampai Sibisa itu sudah selesai 60%. Kita harap construction itu bisa selesai akhir tahun depan juga. Sehingga nanti dari airport Kuala Namu sampai ke Sibisa, di mana itu hanya 1,5 jam, di mana di sana akan ada hotel seperti hotel-hotel yang baik seperti Club Med, dan kemudian ada rumah sakit yang akan dibangun di sana, International Hospital, dan ada Sigapiton, ada lapangan terbang di sana. Jadi kalau itu jadi, saya kira Toba ini akan bagus. Jadi tol Tebing Tinggi sampai Siantar sampai tadi ke Sibisa itu akan menjadi satu urat nadi ekonomi yang luar biasa. Kemudian juga tadi dari Tebing Tinggi saya naik heli ke desa Silalahi atau ke Tao Silalahi, dan di sana juga saya lihat banyak sekali potensial yang bagus. Terutama saya lihat tadi adalah ulos. Ternyata mereka sudah sangat maju mengembangkan ulos di sana. Dari situ saya kembali lagi ke Institut Teknik Rudel di Balige. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, selama 3 hari saya terus terang sangat puas dan mendapat gambaran yang sangat utuh. Apa yang diperintahkan Presiden itu masih berjalan sesuai dengan rencana. Walaupun kemarin kita menghadapi COVID yang begitu parah ya seluruh dunia, memang tertunda lebih dari 6 bulan karena itu. Tapi saya pikir setelah
kelihatan kita bisa mulai mengendalikan COVID ini, proses pembangunannya semua berjalan dengan bagus. Itu saya kira oleh-oleh dari saya, dari Institut Teknologi Dell di Laguboti, Sitoluama, Danau Toba. Terima kasih. Salam sehat.